Bismillah, untuk anak-anak ustazah yang udah masuk ke Zoom meeting ini harap membuka kameranya. Langsung dibuka kameranya. Nah ya, langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya nak. Masih berapa orang nih yang baru buka kamera? Banyak kali yang belum buka. Buka kameranya sekarang. Kalau belum dibuka kameranya kita lanjutkan. Buka dulu kameranya semua. Buka kameranya. Talita, Khairunisa, Noya, Fatia, Kenia, Altafrinsa. Buka kameranya. Oke, kita mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan semua yang ada di bumi ini dengan sempurna, telah menciptakan kita, menciptakan oksigen dan segala macamnya. Stop share. Boleh. Kan masih merepet kan? Jadi hal yang ingin Ustazah sampaikan sebelum kita masuk ke materi kita tentang efek rumah kaca dan pemanasan global, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak Ustazah kelas 7 tercinta dan terkasih gitu ya kan. Soalnya ada banyak siswa kelas 7 yang siapa itu yang ngomong? Banyak siswi kelas 7 yang tidak mengumpulkan ujian praktek tepat waktu dan tidak mengerjakan remedial tepat waktu, khususnya di mapel IPA. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ustazah pengen kali tahu apa masalahnya. Kenapa anak Ustazah ini banyak kali yang nggak ngumpulin ujian prakteknya. Ternyata setelah diperiksa kemarin, yang ujian praktek itu hanya separuh dari kelasnya aja. Misalnya di kelas 7A itu ada 35 orang misalnya ya kan. Nah, hanya 10 yang mengerjakan ujian praktek, 15 orang lagi itu tidak mengumpulkan ujian praktek. Berantem orang itu berantem. Jadi hanya 10 yang mengumpulkan ujian praktek, 15 lagi belum mengumpulkan ujian praktek. Itu di satu kelas. Nah, di kelas yang lainnya juga seperti itu, 7A dan 7B. Jadi totalnya kelas 7A dan 7B itu ada sekitar 30-an lebih yang belum mengumpulkan ujian praktek. Ini sungguh sangat mengecewakan karena kita ujian prakteknya itu kan di akhir bulan 2 kan kemarin, karena akhir bulan 2 sebelum kita melaksanakan ujian pertengahan semester. Ustazah ingat itu kalau nggak salah itu di akhir-akhir bulan 2 itu tanggal-tanggal 20-an kita ujian praktek. Dan ujian praktek yang Ustazah suruh itu sebenarnya nggak sulit-sulit kali kan. Itu hanya memfoto ekosistem yang ada di rumah, kemudian dicatat apa aja ekosistemnya di situ, komponen biotiknya apa, komponen abiotiknya apa. Habis itu dikirimkan ke Ustazah. Nah, itu masih banyak kali yang belum ngumpul gitu. Kadang Ustazah heran apa masalahnya. Nah, ketika kamu tidak mengumpulkan, ini akan menunda pekerjaan kami.
Iya kan, harusnya sudah selesai, jadi nggak selesai. Kami harus menagih satu persatu kepada siswa tersebut. Dan sampai detik ini masih ada siswa yang belum mengumpulkan ujian praktek. Itu ada sekitar 10 orang yang belum mengumpulkan ujian praktek dari 70 siswa. 10 orang itu belum mengumpulkan ujian praktek. Ini gabungan antara kelas 7A dan kelas 7B. Jadi padahal hari ini adalah hari terakhir kami mengumpulkan nilai kalian kepada wali kelas, yang nanti akhirnya nilai kalian ini akan diproses oleh guru mapel kalian kan. Ini kan kami proses, kemudian dikasih ke wali kelas. Nanti inilah nilai kalian untuk rapot, nilai rapot pertengahan semester, karena insya Allah kita minggu depan sudah bagi rapot ujian tengah semester, bagi rapot. Nah, rapot yang kalian dapat ini nilainya itu adalah akumulasi dari yang setelah kalian lakukan beberapa bulan ini di semester 2. Nah, bagi yang tidak mengumpulkan ujian prakteknya, pastikan nilainya kosong. Pastikan nilainya kosong. Ujian aja nggak ikut, ujian praktek nggak ada, iya kan? Nah, kayak mana mau naik kelas kalau kayak gini? Sedangkan ini nanti kan mau naik-naikan kelas, ya kan? Akhir semester ini kita naik kelas. Kalian masuk ke SMP Ulunuha langsung jadi kakak kelas 8 langsung, ya kan? Langsung naik jadi kelas 8 nanti. Insya Allah bulan Juli kalau nggak ada halangan, mungkin ada, kata pemerintah sudah boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Insya Allah jika tidak ada halangan, maka bulan Juli insya Allah akan diadakan pembelajaran tatap muka yang mungkin nanti akan dengan protokol kesehatan gitu, ya kan, yang ketat gitu. Nah, bagaimana kalian akan menjadi kakak kelas 8 sedangkan tugas kalian tidak kalian kumpulkan, ya kan? Latihan kalian nggak kalian kumpulkan, ujian kalian nggak kalian kumpulkan. Kami sudah menagihnya tapi kalian tidak kumpulkan. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Nilai kalian anjlok, kalian ada kemungkinan tidak naik kelas. Mau nggak naik kelas? Makanya kalau bisa itu tugas itu tertib. Makanya kenapa Ustaz bilang ketika sudah ada tugas langsung dikerjakan di hari itu juga. Langsung kerjakan hari itu juga supaya beban kamu itu hilang. Kita kalau ada tugas kan kepikiran nggak? Kepikiran kan? Ini belum siap, ini belum siap. Lain dengan orang yang ini belum siap tapi dilupakannya. Nanti ketika ditanya, nah mana ujian prakteknya? Lebih sakit lagi dijawab, yang mana ya Ustazah ujiannya? Astagfirullah. Kalau kamu jadi gurunya bagaimana itu? Ditanya, mana ujian prakteknya nak? Ujian yang mana Ustazah? Yang mana itu Ustazah? Nah, bagaimana perasaan kamu? Ini kan buat orang naik sasak jadinya, ya kan? Pengen marah ya, tapi orangnya nggak ada. Mau dimarahin orangnya nggak ada. Mau dicubit pun nggak bisa, orangnya nggak ada, ya kan? Kalau bisa dicubit entahlah, ya kan? Kejam kali Ustazah ini cubit-cubit ya, nggak apa-apa, cubit sayang, ya kan? Namanya sayang. Makanya jangan sampai kami jadinya stres gitu. Ini sudah harus dikumpulkan ke wali kelas kalian nilai kalian. Jadi merepet Ustazah, nggak apa-apa lah ya merepet ya, supaya kalian tuh paham. Harus paham tanggung jawab kalian sebagai siswa. Jangan mengharapkan orang tua. Jangan sementang-mentang nggak dilihat orang tua pekerjaan kalian. Orang tua kalian nengoknya, anakku ikut Zoom kok tiap hari, anakku ngerjain ini kok tiap hari, tapi ternyata nggak dikerjain, tidak dikumpulkan. Nanti yang disalahkan siapa lagi? Gurunya. Makanya marilah kita bersama-sama bekerja sama, antara kamu dan guru ini harus saling bekerja sama sehingga terciptalah suasana yang nyaman, yang akhirnya bisa kalian senang, kami juga senang, gitu ya kan. Jadi ada 2 siswa yang paling dikenal oleh guru, walaupun kita nggak ketemu secara langsung, ya kan. Kami ingat nama kalian, gitu kan. Kami ingat nama kalian, tahu nama kalian. Udah hampir setahun kan kita berkomunikasi via dunia maya ini, ya kan. Tapi setidaknya kami tahu mana siswa yang rajin mengumpulkan dan mana siswa yang paling jarang mengumpulkan tugas-tugasnya ataupun latihannya. Siswa yang paling dikenal itu ada 2 jenisnya. Pertama adalah siswa yang rajin mengumpulkan tugasnya. Ini sangat disayang oleh gurunya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi ketika dia tidak mengumpulkan, tahu ini nggak mungkin nggak ngumpul. Dia selalu ngumpul. Dia baik budi, dia ikut Zoom, dia mengumpulkan latihan, dia begini begitu. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah siswa yang di setiap mapel disebutkan namanya. Setiap mapel disebutkan namanya yang remedial. Kalian tuh kan di grup kalian tuh ada ditampilkan, ya kan? Tampilkan apa itu namanya, pemberitahuan yang remedial, yang belum mengumpulkan. Ada kan ditampilkan di grup kalian kan, dibagikan oleh wali kelas kalian?
Nah, ketika ada nama kamu di dalam salah satu list mapel tersebut, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Kayak mana? Biasa aja, malu, seneng karena jadi famous, namanya ada setiap kali mapel, atau sedih? Sedih. Iya, itu lebih tepatnya, sedih dan malu. Sedih dan malu. Bayangkan aja setiap mapel berikut ini siswi kelas 7A atau 7B yang remedial. Si Pulana, dan nama dia ada di setiap mapel yang disebutkan. Hancur hati ini rasanya, ya kan? Nah, itu tidak akan terjadi kalau kamu mengumpulkan tugas tepat waktu. Betul apa enggak? Ya kan? Itu tidak akan terjadi kalau kamu mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan itu tidak akan terjadi ketika kamu, walaupun kamu remedial, langsung kamu hubungi guru mapelnya. Ada komunikasi antara kamu dan guru mapel. Insya Allah gak akan terjadi yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya udahlah gak komunikasi dengan guru mapel, tugas tidak dikumpulkan, di WA pun tidak dibalas, hanya dibaca saja. Allahu Akbar, hancurnya hati ini, katanya gitu ya kan. Maksudnya ya Allah, Masya Allah, anak-anak inilah gitu ya kan. Makanya marilah kita bersama-sama bekerja sama antara siswi dan guru, ya. Jadi kalau kita nggak saling bekerja sama, nggak akan juga tercipta kenyamanan, nilai kalian bagus atau segala macam. Kamu senang, saya juga senang, sama-sama senang kita. Makanya mulai hari ini sampai ke akhir semester ini ya nak, apalagi nanti ujian akhir semester, jangan ada lagi yang seperti ini ya. Kalau udah ujian, praktek langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan. Kalau ada latihan yang harus dikerjakan, langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan. Jadi nggak ada lagi nilai yang kosong di DKN kalian. Nanti setelah ini Ustazah akan bagikan nilai yang kosong ya sama kalian di grup kalian. Nanti kalian nampak tuh nilai kalian tuh berapa. Yang nggak ada, yang kosong nilainya berarti belum mengumpulkan. Hubungi Ustazah kalau misalnya nggak ada nilainya. Ya Ustazah, ana belum ngumpul Ustazah, gitu misalnya ya kan. Baru kena repet lah sedikit, nak marah Ustazah dulu sedikit ya kan. Nah barulah, udah kumpulkan. Gitulah ya. Jadi siap-siaplah kena repet ya. Oke, nah Ustazah mengucapkan jazakumullah khairan kepada anak Ustazah yang tepat waktu, Masya Allah. Ustazah sampai hafal namanya tuh yang rajin-rajin ini, Masya Allah. Rata-rata yang ikut Zoom ini tuh rajin-rajin, rata-rata rajin semua ini. Ya, tapi ditengok-tengok si Aisyah Akila nih mirip kali sama si Alia Azizah nih. Mirip. Ya kan? Tengok-tengok mirip orang ini loh. Yang satu 7A, satu 7B. Anasya, mana kembaran anti? Aresya. Mana dia? Gak nampak. Oh ini, Masya Allah. Kalian terpisah ya? Kenapa gak satu kamera aja kalian berdua gitu? Oh gitu. Oh, oke lah kalau gitu. Biar tahu yang mana Anasya, yang mana Aresya. Gitu ya. Kalian kembar kan? Oke lah. Oke lah. Ini Akila sama Alia gak kembar? Enggak ya, Masya Allah. Nah, sekian merepetnya. Kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Mama merepet tadi, iya. Kata anak Ustazah, merepet mama tadi katanya. Iya, merepet sedikit sama kakak-kakaknya ya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita kemarin tentang efek rumah kaca. Ya kan? Efek rumah kaca sama pemanasan global. Nah, efek rumah kaca ini terjadi, coba lo kita perhatikan. Belakangan ini, bumi kita ini sedikit tidak teratur. Panasnya semakin meningkat, betul nggak? Apalagi ini mendekat-dekat bulan Ramadan. Biasanya makin panas gitu ya kan. Kalau kita tahu biasanya dari bulan berapa ke bulan berapa itu musim kemarau ya kan. Dari bulan yang ber itu musim hujan gitu ya kan. Nah tetapi kenyataannya sering terjadi pada musim tersebut berganti, nggak tentu musim-musimnya itu ya kan. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Yang menyebabkan ini terjadi adalah
karena ketidakstabilan bumi kita yang itu semakin panas. Nah, apa yang menyebabkan semakin panas? Karena ada namanya proses efek rumah kaca dan pemanasan global yang terjadi pada bumi. Efek rumah kaca dan pemanasan global yang terjadi pada bumi. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ya manusia sendiri yang menyebabkan hal ini terjadi. Ulah dari manusia. Nah, ini ada usah ditampilkan video tentang efek rumah kaca. Kalian perhatikan videonya. Nanti apa namanya? Bentar ya. Ini videonya. Perhatikan ya, coba kalian dengarkan. Nanti kalau ada nggak ada suaranya bilang gitu ya. Nampak kan? Nampak? Nah, untuk yang ikut Zoom ini nggak akan nampak. Kalau ikut Zoom nanti nggak akan nampak. Nanti mungkin akan dibagikan lagi videonya melalui grup ya. Grup kelas 7. Ada suaranya? Enggak. Gambarnya nampak orang itu. Gambarnya nampak. Nampak. Enggak deh. Apa ini, Ma? Dengar nggak suaranya tadi? Sebelum dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Dengar suaranya. Samsung dia ya. Ada Samsung dia.